belajar ini. Hari ini kita akan membahas hak asasi manusia atau HAM, serta bagaimana perlindungannya diatur baik secara internasional maupun secara nasional. Melalui video ini, kita akan memahami instrumen-instrumen penting yang menjadi landasan perlindungan HAM dan peran lembaga-lembaga terkait dalam menjamin hak-hak tersebut. Asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Hak ini berlaku tanpa melihat ras, agama, jenis kelamin, dan pandangan politik. Secara global, perlindungan HAM diatur melalui instrumen internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah menjaga martabat manusia, melindungi hak hidup, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau kelompok tertentu. Instrumen hak asasi manusia internasional. Instrumen HAM internasional merupakan landasan hukum dan moral bagi perlindungan hak-hak dasar manusia. Instrumen ini mencakup deklarasi, konvenan, dan konvensi yang menjamin penghormatan serta perlindungan hak-hak asasi di seluruh dunia. Instrumen internasional perlindungan HAM. Salah satu instrumen paling penting adalah Piagam Internasional Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 3 dokumen. Yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Dan yang ketiga, Konvenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, 3 dokumen ini menjadi dasar sistem hukum HAM internasional modern. Piagam Internasional Hak Asasi Manusia, DUHAM, Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. DUHAM disahkan pada tahun 1948. Deklarasi ini memuat 30 pasal yang mengatur hak-hak dasar, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, larangan perbudakan, larangan penyiksaan, pengakuan sebagai subjek hukum, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Walaupun tidak mengikat secara hukum, DUHAM dianggap sebagai standar moral dan hukum yang diakui secara luas. Yang kedua, ada Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Nah, dokumen ini menegaskan hak untuk hidup, larangan penyiksaan, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk memilih serta dipilih. Negara diwajibkan menghormati dan menjamin pelaksanaannya. Pelaksanaannya diawasi oleh Komite Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, ada Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvenan ini mengatur hak atas pekerjaan, jaminan sosial, standar hidup layak, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam kebudayaan. Negara diminta memenuhi hak-hak ini secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Konvensi tematik PBB, diskriminasi rasial, perempuan, anak, pekerja migran, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Selain instrumen umum, PBB juga memiliki berbagai konvensi tematik untuk kelompok rentan. Contohnya, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Pekerja Migran, dan Konvensi Penyandang Disabilitas. Tujuannya untuk menjamin perlindungan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan kelompok tersebut. Sistem perlindungan HAM regional.
Di beberapa kawasan dunia, terdapat sistem perlindungan HAM regional. Misalnya, Eropa, Amerika, dan Afrika memiliki mekanisme pengadilan HAM sendiri, sedangkan Asia Tenggara memiliki deklarasi ASEAN tentang HAM, namun tanpa lembaga peradilan regional. Instrumen Nasional Perlindungan HAM di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM dijamin dalam konstitusi, yaitu UUD 1945. Setelah amandemen, pengaturan HAM dituangkan dalam pasal 28A sampai 28C. Ketentuan ini memuat hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hingga hak-hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Yang pertama ada Komnas HAM dan lembaga terkait, Komnas Perempuan, KPAI, dan lain-lain. Undang-undang ini membentuk Komnas HAM, lembaga mandiri yang memiliki tugas pengkajian, penyeluruhan, pemantauan, dan mediasi. Selain itu, ada juga lembaga lain seperti Komnas Perempuan, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang kedua, ada UU Pengadilan HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000. Nah, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Aturan ini menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan prinsip bahwa pelaku tidak boleh lolos dari hukum. Tantangan penegakan HAM di Indonesia, kendala hukum, kesadaran masyarakat, dan kasus masa lalu. Meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan. Misalnya penegakan hukum yang belum konsisten, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan pelanggaran masa lalu yang belum terselesaikan. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperbaiki situasi ini. Dari materi tadi, kesimpulannya adalah hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Perlindungan HAM dilakukan melalui instrumen internasional seperti Piagam Internasional Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi tematik PBB, serta sistem regional di beberapa kawasan. Di tingkat nasional, Indonesia menjamin HAM melalui UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, dan UU Nomor 26 Tahun 2000, serta membentuk lembaga seperti Komnas HAM untuk memastikan hak-hak tersebut terlindungi. Meskipun kerangka hukum telah ada, penegakan HAM masih menghadapi tantangan, sehingga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai instrumen HAM internasional dan